Pasti. Jadi surat kematian ini kan sebenarnya bersifat sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu, khususnya Kabupaten Batang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kami dari Bawaslu Kabupaten Batang melaksanakan kegiatan dengan program Tilik Desa, di mana Tilik Desa ini adalah program Bawaslu Kabupaten Batang yang dilaksanakan terhadap desa-desa yang sudah melakukan MOU dengan Kabupaten Batang, yang diantaranya adalah di Kelurahan Sambong ini. Kalau beli program di desa itu di Bawaslu Kabupaten masih hanya 16 desa dari 248 desa. Makanya pada kesempatan kali ini, pagi ini kami datang ke Kelurahan Sambong untuk bincang-bincang bareng Pak Lurah Sambong. Pada kesempatan pagi ini, khususnya pada kaitan program kerja ini untuk membangkitkan kembali MOU, komitmen dari desa-desa yang sudah melakukan MOU dengan Bawaslu Kabupaten Batang. Pada kesempatan ini saya sudah bertemu dengan Pak Lurah Sambong, yaitu Pak Teguh Setianto. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Teguh, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Pak Teguh, bagaimana udah komitmen kita untuk penguatan dari kerja-kerja demokrasi dari yang dilakukan oleh Bawaslu, karena Bawaslu itu sebenarnya adalah pekerja demokrasi, Pak Lurah. Bagian dari pekerja. Kalau tidak ada pemilu ya, sekarang tahapannya kan masih pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini kan makanya kami dari Bawaslu Kabupaten Batang ingin bincang-bincang terkait dengan daftar pemilih, khususnya yang ada di Kabupaten Sambong, di Kelurahan Sambong. Ya. Karena kan yang namanya daftar pemilih itu tidak akan selesai karena dinamis sekali. Tiap hari mungkin ada yang meninggal. Ada anak SMP atau SMA yang udah bikin KTP, jadi ini kaitannya untuk penguatan dari daftar pemilih tetap nantinya pada saat pemilu ataupun pilkada pemilihan, itu biar daftar pemilih itu biar valid, kaitannya dengan itu. Makanya kami melakukan upaya-upaya bagian dari penguatan demokrasi, karena itu daftar pemilih itu yang paling penting dari awal itu. Nanti kan dari daftar pemilih itu kan bisa menentukan surat-surat berapa. Nah, itu dari situ. Mungkin Pak Lurah bisa menyampaikan terkait dengan layanan terutama daftar pemilih yang ada di Kelurahan Sambong ini seperti apa, karena ya terkait mungkin yang meninggal dalam triwulan ini ada berapa di Kelurahan Sambong, terus atau mungkin yang pindah dari Kelurahan Sambong pindah kemana, itu mungkin kan ada sebagai pelayanan di Kelurahan Sambong ini. Monggo Pak Lurah terkait itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang saya cintai, saya banggakan semuanya, dan juga kepada Pak Parihin selaku salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Batang serta tim tentunya. Terima kasih atas kerawuhannya, kehadirannya di wilayah kami, Kelurahan Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Terkait dengan daftar pemilih yang di Kelurahan Sambong pada saat pemilu kemarin, tanggal terakhir 27 November tahun 2024, ada 5.000 lebih. Kalau lebih tepatnya nanti teman-teman bisa menanyakan petugas kami di ruang pelayanan. Baik, di sana nanti insya Allah mereka tahu persis, karena mereka juga ada yang saya tugaskan menjadi anggota PPS sama sekretariat PPS. Oh, dulu pernah ya. Ya, ada
2 orang di sana. Oh gitu, bagus Nanti ya. data itu pasti bisa dengan peroleh detail dari mereka. Dari 5.000 lebih tadi pemilih, alhamdulillah tingkat kehadiran di TPS itu 83%. Jadi Untuk sekitar di Kelurahan Sambong nih ya, kemarin ya, Kelurahan di Sambong. pemilihan pemilu Pemilihan atau pemilihan bupati? Ya, Oh yang terakhir. bupati. Ya, Oh, pemilihan gitu. bupati. Terakhir bupati dan wakil bupati Batang sama gubernur ya, gubernur dan wakil gubernur Batang ada 4.500-an yang datang hadir ke TPS. Ke TPS waktu memberikan kemarin suara. ya. 83% kurang lebih. Nah, seiring berjalannya waktu pasti tadi sudah disampaikan oleh Pak Farihin bahwa jumlah pemilih ini akan berubah karena satu ada yang menjadi 17 tahun umurnya karena seiring berjalannya waktu. Itu pun teman-teman sudah menyiapkan. Jadi yang pasti catatan-catatan perpindahan, catatan-catatan anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas juga ada kami. Kemudian orang yang meninggal, ya warga kami yang meninggal, itu kami juga punya catatan khusus, bukunya khusus, agendanya khusus. Nanti teman-teman bisa melihat langsung catatan kami. Jumlah yang meninggal perempuan berapa, laki-laki berapa, dan nanti disiapkan. Baik. Termasuk warga kami yang pindah keluar Kelurahan Sambong, kemudian ada yang masuk ke wilayah Kelurahan Sambong, juga kami punya datanya. Beberapa hal yang menjadi permasalahan kami, yang pertama adalah terkait perpindahan, baik itu masuk maupun keluar. Sekarang ini sistemnya digital yang lebih diefisiensi atau yang dipersingkat lagi atau lebih lebih cepat, karena kelurahan itu kalau pindah, ada warga kami yang pindah, itu memang bisa meminta surat pengantar dari kami. Oh, ada dari pengantar ya. Oke. Termasuk yang masuk juga. Tetapi ada juga yang mereka langsung ke kantor catatan sipil, langsung ke sana pindahnya. Oh, iya. Apalagi pindahnya luar daerah, jadi langsung ke kantor catatan sipil. Sehingga kami tidak bisa mengetahui secara detail. Tapi insya Allah kami bisa meraba, karena sering komunikasi dengan para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, kemudian kami sinkronisasi. Termasuk warga yang masuk juga ke Kelurahan Sambong, mereka juga kadang tidak langsung laporan dan lain sebagainya. Oh, artinya tidak hanya ke kelurahan, bisa langsung ke kantor catatan sipil sendiri langsung gitu. Iya, terintegrasi ke sana langsung ke kantor catatan sipil. Nah, tapi kami bisa meminta data ke kantor catatan sipil bersurat untuk meminta data terkini warga Kelurahan Sambong, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, itu kami bisa. Oh, bisa. Berarti inisiatif dari Pak Lurah sendiri itu untuk ke catatan sipil itu. Termasuk yang lahir gitu, ada berapa itu kami bisa minta ke sana. Dengan karena ini data secret yang tadi disampaikan oleh Pak Faring benar, karena data secret, jadi nanti server kami atau komputer kami dibawa ke kantor catatan sipil untuk diinstal, dikasih data yang terkini. Ditinggal di sana 1 sampai 2 hari, kemudian besoknya kami ambil. Nah, baru kami akan memperoleh data terkini yang real. Iya. Tapi kalau tadi Pak Lurah untuk jumlah pemilih kemarin kan sekitar 5.000-an lebih ya. Kalau penduduk di sini sampai berapa kira-kira Pak? Kalau penduduk dengan di kakak melihatnya kan di kakak dari itu 0 tahun atau dari 1 hari umurnya itu udah ada 7.798. Besar berarti. Besar. Termasuk padat di sini. Termasuk padat di Kelurahan Sambong berarti. Jadi itu teman-teman, kami bisa memperoleh data real setelah kami berkomunikasi dengan
petugas di kantor catatan sipil dengan membawa server ke sana. Dari Kemudian teman-teman sekalian yang meninggal itu kami juga, kalau yang meninggal kami pasti punya data real, karena warga yang meninggal kami kerjasama dengan Pak RT, Pak RW, kemudian Pak Lebih, Bu Lebih. Di hari itu juga meninggalnya yang bersangkutan melaporkan ke kami. Kemudian kami dengan inovasi untuk memberikan pelayanan prima Kelurahan Sambong kepada masyarakat tanpa diminta oleh Sohibul Musibah, kami membuatkan surat kematian. Artinya surat kematian itu inisiatif dari kelurahan sendiri untuk ketika ada yang musibah itu. Iya, termasuk ini hari ini ada 2 orang yang meninggal, kawan-kawan sekalian. Hari ini juga kami sudah membuat surat kematian. Tadi saya sudah tanda tangan. Hari ini juga kami sudah membuat surat kematian, tapi memberikannya nanti agak siang atau sore. Ini kan proses pemakaman. Jadi, ini Pak Lurah. One stop service lah, kayak pelayanan prima yang cepat kepada masyarakat. Terkait surat kematian tadi Pak Lurah itu kan untuk memperkuat adanya dengan kematian itu dengan surat kematian. Tapi di sini Pak Lurah menyarankan atau untuk membuatkan akte kematian nggak kepada pihak yang kena musibah itu terkait pelayanan itu? Pasti. Jadi surat kematian ini kan sebenarnya bersifat sementara. Surat kematian ini tidak bisa, yang aktenya maksudnya. Iya, surat kematian ini tidak bisa mematikan data. Iya. Yang bersangkutan yang meninggal, sehingga jadi karena yang bisa mematikan data yang meninggal itu dengan akta kematian yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil, maka kami menyarankan kepada Sohibul Musibah, keluarganya, ahli warisnya untuk membuat akte kematian ke sana. Sebenarnya teman-teman, kami itu ingin membantu masyarakat. Kami itu kan pelayan masyarakat tingkat paling bawah. Kami ingin membantu masyarakat membuatkan tidak hanya akte, tidak hanya surat kematian, tapi sampai tingkat ke akte kematian. Tetapi kami agak kesulitan untuk membuatkan akte kematian. Ya, jawaban Pak Farihin tadi karena mungkin terkait data itu terkait data memang, karena akte kematian itu kan kaitannya ada data di samping beban Pemda juga. Karena setiap orang kan ada yang mungkin yang ya memang kebijakannya kan setiap Pemda masing-masing ada. Mungkin terkait bantuan sosial atau apa itu kaitannya dengan itu memang. Tapi sebenarnya itu masih merupakan tantangan bagi kami untuk bisa menggolkan terkait dengan bantuan kami membuat akte kematian. Sebab dengan akte kematian ini data si meninggal akan secara otomatis terhapus. Iya, betul Pak Lurah. Gitu. Karena memang saya sendiri melakukan itu. Datanya, karena itu yang menjadi persoalan ketika pemilu ke pemilu, kadang-kadang orang masih meninggal masih ada datanya. Itu persoalannya kan karena itu Pak Lurah. Tetapi sekali lagi masih ada namanya gitu loh. Kami masih tetap mencoba ini karena ini menjadi tantangan saya. Kenapa kalau bisa mudah, kenapa dipersulit gitu loh. Kami bisa, kenapa kok tidak boleh kan gitu. Toh kami kan juga sudah disumpah jabatan terkait dengan data-data pribadi warga kami tidak akan mengekspos dan lain sebagainya. Tujuan kami apa? Yaitu tadi merealkan orang yang jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sambong secara umum ya. Di samping tadi data pemilu juga. Kan nanti juga persentuhan ke sana. Jadi kami ingin membantu membuatkan akte kematian. Ini masih nanti kami lobby lagi. Artinya bagus lah. Supaya datanya betul-betul real. Karena selama ini yang terjadi teman-teman sekalian, kalau hanya dengan surat kematian, yang bersangkutan itu kadang hidup lagi saat pembagian waris, saat memberikan bantuan dari pemerintah, misalnya beras, betul. Mereka hidup lagi. Tapi hidup lagi kemudian diwakili oleh ahli warisnya. Itu makanya. Karena ini tidak bagus. Itu manfaatnya pembuatan akte kematian itu terkait waris. Dan itu nanti kan akan mengganggu jalannya pemilu secara otomatis karena jumlah penduduk
seolah-olah masih banyak, padahal ada yang meninggal. Padahal sudah meninggal ya. Itu karena belum dibuatkan akte itu tadi, Pak Lurah. Iya. Ya. Itu berarti artinya sudah ada solusi dari pihak Kelurahan Sambong ini terkait yang meninggal itu, dengan untuk upaya untuk membuatkan akte kematian, dan itu jelas nanti kita terkait datanya ya Pak Lurah ya. Terus terkait dengan yang itu Pak Lurah, yang tadi terkait dengan TNI Polri, mungkin ada nggak datanya kalau yang di Kelurahan Sambong ini? Data TNI Polri kami ada, tapi memang juga tidak banyak di sini karena pekerja paling banyak di Kelurahan Sambong itu petani sama pedagang. TNI Polri paling persegelintir dan lain sebagainya. Tidak banyak. Jumlahnya hanya mungkin 0,05 mungkin ya, persen. Karena itu kan bagian, kalau yang masih aktif TNI Polri kan memang di dalam aturan pemilihan kan nggak untuk memilih ya. Betul. Kalau setelah pensiun itu kan mereka udah pensiun dari TNI Polri kan bisa untuk melakukan ngikut pemilihan, ikut nyoblos itu maksudnya. Nah, makanya itu kami dalam tahapan kali ini terkait dengan daftar pemilih itu, Pak Lurah. Makanya yang perlu kami tekankan di situ. Walaupun memang di satu sisi nanti ketika tahapan kita nggak bisa akan melakukan seperti ini. Nah ini kan masih dalam tahapan tahapanannya, Bapak. Jadi Bawaslu itu bekerja terus walaupun ada tahapan ataupun tidak ada tahapan. Makanya ini bagian dari kerja demokrasi. Saya setuju Pak Farihin. Jadi apalagi seperti Pak Farihin ketahui kan, saya dulu pernah menjadi bagian dari Bawaslu, toh. Iya, betul. Iya, itu saya. Ya, jadi saya tetap akan selalu membantu Bawaslu, apalagi ini demi demokrasi. Salah satunya adalah memvalidkan data jumlah pemilih warga masyarakat Kelurahan Sambong, khususnya yang punya hak memilih itu realnya berapa sih. Nah, inovasi yang kami lakukan itu salah satunya mengarah ke sana, supaya nanti kerja Bawaslu dan kerja KPU itu tidak terlalu sulit, karena sudah diawali dari kami tingkat yang paling bawah mengkinikan data, memvalidkan data, baik itu yang pindah, yang masuk, kemudian yang meninggal, kemudian pemilih baru yang berusia 7 tahun. Kami berusaha membantu. Nah, ini terkait data pemilih ya, mungkin yang terkait penguatan demokrasi mungkin Pak Lurah, yang ada di wilayah Kelurahan Sambong. Mungkin seperti penguatan demokrasi yang ada di kelurahan ini, seperti adanya rapat-rapat, modelnya seperti apa, atau yang dilakukan di Kelurahan Sambong ini. Karena ini kan bisa menjadi pelajaran juga untuk kelurahan-kelurahan lain. Karena saya tahu di Batang itu belum semua kelurahan atau kepala desa yang seperti Sambong ini terkait dengan penguatan demokrasinya. Mungkin tahu sendiri Pak Lurah kan berapa desa-desa yang lain tuh masih banyak bermasalah. Kalau saya melihat seperti ini di Sambong, saya yakin ini mungkin akan bisa menjadi percontohan terhadap desa-desa yang lain, terutama di Kabupaten Batang ini, dari 248 desa yang ada. Nah, ini mungkin menjadi percontohan lah terkait dengan kerjasama. Sampai saat ini pun Bawaslu kan baru hanya 16 yang melakukan MOU dengan desa itu. Sementara desa masih ada 248. Itu mungkin terkait kerja-kerja penguatan demokrasinya penguatan demokrasi di Kelurahan Sambong yang dilakukan sebenarnya sederhana Pak Farihin. Karena saya juga tahu, dan memang itu sebagai ASN saya harus netral, dan sebagai lurah di Kelurahan Sambong saya menjadi bapaknya mereka. Karena yang namanya bapak itu kan harus adil ya Pak, harus adil kepada mereka. Sehingga langkah-langkah sederhana yang kami lakukan hanya misalnya saat ada pertemuan RT, pertemuan RW, di pengajian bapak-bapak Yasin Tahlil, pengajian ibu-ibu Yasin Tahlil,
kemudian rapat PKK. Saya ikut rapat PKK loh, ganteng dewi di sana. Sering itu berarti Ya, Bapak Dewi. Diundang saya datang. Jadi saya sampaikan waktu menjelang pemilu kemarin, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu warga negara harus menjadi warga negara yang baik. Untuk itu Bapak Ibu sekalian jangan golput, harus milih. Lah Bapak Ibu sekalian mau pilih siapa? Terserah sesuai hati nurani, kan gitu. Jadi saya hanya memposisikan, ya saya memang harus memposisikan sebagai bapak, sebagai ASN juga kan, harus memilih ibu-ibu datang ke TPS. Nah, mereka bertanya macam-macam, Pak, nek loro priye, nek sakit priye, dan lain sebagainya. Ya saya jawab sebisa saya ya. Dulu saya kan juga anggota PPS juga. Iya. Sehingga dengan ajakan-ajakan saya yang kontinu di pertemuan-pertemuan PKK, pertemuan Posyandu juga ada itu, kader Posyandu. Kemudian berarti ronda masih jalan di sini Pak Lurah? Masih ada? Masih, ronda masih. Ada giliran gitu ronda itu? Ronda tiap RT malam, ya. Tiap RT? Iya, dan sekaligus informasi teman-teman, RT kami di Kelurahan Sambong ada RT 2 RW 8 Wirosari 1 Kelurahan Sambong itu juara 1 keaktifan Satkamling. Satkamling se-Kabupaten Batang juara 1. Juara 1. Kemarin dikasih hadiah oleh Kapolres Batang itu TV 50 inch. Taruh di pos ronda Kamling. Ya, itu hebat warga kamu itu kan ya contoh kecil saja kerukunan yang kami lakukan, kontinuitas yang kami lakukan seperti itu. Jadi di segala titik, segala kesempatan kami berusaha seperti itu teman-teman sekalian. Untuk yuk kita berdemokrasi yang baik saat itu sebelum pemilu kan gitu ya. Nah pasca pemilu kami juga sampaikan pemilu sudah selesai, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, beda pilihan itu pasti karena kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Sak peranak beda pilihan kan gitu. Tetapi ini sudah selesai. Kita sudah punya presiden, kita sudah punya DPR terpilih, kita sudah punya gubernur terpilih, kita sudah punya bupati terpilih. Yuk sekarang kita kembali yang seperti dulu lagi, rukun. Rukun. Nah, kerukunan itu kemudian pasca pemilu yang selalu saya gembar-gemborkan. Di kegiatan pengajian misalnya, kegiatan pengajian umum atau pengajian khusus ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya. Ini segala momen lah, saya sampaikan kerukunan harus kita kuatkan. Karena dengan rukun kita enak, nyaman. Kalau enggak rukun kan enggak enak, tetangga satu dengan yang lain orang rukun kan pasti tidak nyaman. Nah, jadi kerukunan itu kami tekankan di Kelurahan Sambong kepada warga, kami kepada warga. Baik itu dalam forum kecil maupun forum besar, termasuk forum-forum pemuda teman-teman sekalian. Di sini kan ada Karang Taruna Kelurahan Sambong namanya Tunas Karya. Kemudian kegiatan olahraganya yang menonjol itu voli dan yang paling menonjol sepak bola, itu anggotanya banyak, ada 50 lebih. Di situ juga saya sampaikan, yuk kita yang rukun dan sebagainya, rukun internalnya, terus rukun dalam bermain, maksudnya dalam bermain itu bermain dengan cantik dan sebagainya. Itu kan harapan saya teman-teman bisa menjaga marwah demokrasi seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kami sampaikan. Baik, kira-kira terakhir nih Pak Lurah, mungkin apa yang diinginkan, harapan secara pribadi Pak Lurah sendiri untuk ke depan di Kelurahan Sambong, secara pribadi ataupun secara kelembagaan. Di samping tadi rukun, terus apa lagi? Harapannya ke depan menjadi lebih terkait, ya kaitannya dengan demokrasi ke depan, khususnya di Kelurahan Sambong. Ini Pak Lurah, terakhir. Demokrasi di Sambong, kalau saya sih harapannya mau terus di Sambong. Maksudnya warga Sambong itu tingkat kehadirannya kemarin tadi kan sudah saya sebutkan 85%. Ya kalau bisa jumlaut lah 96%. Gitu. Yang 4% ya karena sakit, karena memang ada halangan dan sebagainya lah. Ini yang menjadi apa ya,
Impian saya supaya saat perhelatan akbar pemilu itu warga Sambong tingkat kehadirannya di TPS memberikan 100%. suaranya 96% atau cum laude. Nah, itu. Kalau harapan pribadi, Ya Pak Lurah. itu harapan pribadi saya. Kalau harapan pribadi saya warga Sambong tetap rukun dan lain sebagainya. Saya apa pingin jadi lurah seterusnya di Sambong? ya, saya 5 tahun lagi pensiun teman-teman. Oh, 5 tahun lagi pensiun. Tahun 2030 jadi pas perhelatan mungkin perhelatan yang pertama. Oh iya, iya. Yang mungkin kalau sama dengan ini November gitu kan, saya sudah tidak menangi. Oh iya. Saya iya. pengen di sini untuk bisa bersama-sama warga mengabdikan maksimal tenaga dan pikiran saya bersama istri saya tentunya, karena ketua PKK itu Ibu Lurah otomatis harus ikut kerja juga. Iya, Jadi iya. saya berusaha semaksimal mungkin, Baik. sekaligus meminimalisir kesalahan saya di sini. Baik. Nah, sehingga warga masyarakat ya bisa memahami kami, memahami saya, mencintai saya dan lain sebagainya untuk bekerja sama memakmurkan masyarakat. Baik. Baik itu secara ekonomi dan kemudian tadi demokrasi tadi teman-teman. Baik, saya kira terima kasih Pak Lurah atas waktunya terkait kita bincang-bincang pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan kepada sahabat Bawaslu semua, saya kira ngobrol kami bincang-bincang bersama Pak Lurah Sambong, Pak Teguh Stianto, saya kira kami akhiri. Mungkin ada yang perlu sampaikan lagi Pak Lurah, terakhir. Nah, Closing sebelum ditutup. ya ada sih cukup. Ya cukup. Yeah. Baik, saya kira itu sahabat Bawaslu semua yang dapat kami sampaikan atas bincang-bincang siang kali ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di Sambong dan umumnya di Kabupaten Batang. Bagaimana pelayanan terkait dengan daftar pemilih atau terhadap penguatan demokrasi yang ada di Kelurahan Sambong ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.